此嚟度假多過嚟訓練。我諗你哋一定係好得閒啊。D team，你哋出嚟同黑社會接觸，喺佢哋身上攞情報。我哋。Halo guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Hong Kong dengan judul Special Female Force. Film ini rilis pada tahun 2016, menceritakan seorang wanita yang bernama Fa, yang mana setelah ibunya wafat di dalam sebuah misi 25 tahun yang lalu di negara Thailand, Fa memutuskan untuk ikut bergabung dengan sebuah akademi kepolisian. Di sana ia bertemu dengan 5 orang wanita yang sama dengannya. Namun karena tidak lulus dari akademi tersebut, mereka pun diberi sebuah kesempatan untuk bergabung dengan sebuah pasukan elit yang semuanya adalah perempuan, yang sebelumnya telah dibubarkan untuk memburu teroris Xi Jin atau Mr. Presiden, yaitu orang yang telah mengakhiri hidup ibunya Fa. Lalu bagaimana kelanjutannya? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa like dan subscribe dulu. Dan follow juga Instagram IPD Film, linknya gue taruh di deskripsi. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan suasana tentang di hotel pinggiran pantai di Thailand. Di sini diperlihatkan banyak sekali para wanita dengan pakaian minim di sekitar pantai tersebut. Ketika lagi asik-asiknya menikmati pemandangan sekitar, tiba-tiba suasana menjadi mencekam karena kehadiran satu geng yang diketuai oleh Xi Jin atau Mr. Presiden. Ternyata wanita berbikini itu kebanyakan dari mereka merupakan unit pasukan khusus yang sedang menyamar untuk menangkap geng Mr. Presiden tersebut. Baku hantam pun tidak terelakkan. Banyak dari pasukan khusus tersebut gugur dalam kejadian tersebut, hingga yang tersisa hanya Madam Fong dan Fu, 2 agen wanita yang masih hidup. Kesedihan sangat dirasakan oleh Fong dan Fu. Di sini geng penjahat yang diincar oleh pasukan khusus itu pun berhasil lolos. Cerita pun beralih ke 25 tahun kemudian. Di film ini kita menyaksikan sekumpulan wanita yang sedang mengikuti seleksi untuk penerimaan polisi wanita. Mereka pun dilatih dengan sangat keras di kamp pelatihan. Tim pelatih diketuai oleh Madam Fong. Ia membagi mereka dengan beberapa tim. Ada tim A, B, C, dan D. Namun kita hanya berfokus kepada tim D. Mereka terdiri dari 6 orang, yaitu Fa, Ling Ling si seksi di tim ini, Ting, Hani yang gempal, Ho, dan Cat. Fa sendiri adalah anak dari seorang pasukan khusus yang gugur pada 25 tahun silam, dan ibunya merupakan salah satu yang gugur dalam kejadian tersebut. Dia masuk polisi karena ingin balas dendam kepada Mr. Presiden karena telah mengakhiri hidup ibunya. Disinilah hari-hari mereka habiskan di kamp latihan tersebut. Banyak terjadi kejadian lucu dan konyol yang mereka lalui di sana. Seperti Hani yang gempal selalu lambat kalau urusan lari. Lalu ketika melompat dengan tali, Hani lagi-lagi dengan badannya yang berat sangat susah menggapai jaring yang berada di depannya. Suatu ketika saat mereka sedang duduk bersama pada jam makan siang, mereka pun diganggu oleh para lelaki. Para pria mengganggu Ling Ling yang memiliki paras cantik dan seksi. Namun Hani pun marah karena rekan setimnya digoda pria itu. Hingga akhirnya ia menantang pria itu untuk lomba makan. Siapa yang muntah duluan, dia yang kalah. Mereka pun lomba memakan telur. Nah, di sini rupanya Hani yang kalah. Namun ia sengaja agar bisa memuntahkan makanan yang di dalam mulutnya kepada pria itu. Sehingga pria itu malu dibuatnya karena terkena muntahan tersebut.
singkat cerita terjadi situasi di mana Ting yang merupakan anggota yang terkuat di tim D dirayu oleh tim A untuk mengkhianati teman-temannya untuk masuk ke tim mereka. Namun Ting tidak menjawab dan hanya bengong saja. Lanjut ke hari pelatihan berikutnya. Para tim itu dikumpulkan oleh pelatih. Mereka pun masing-masing diberi tugas untuk mengumpulkan bendera. Masing-masing bendera berbeda nilainya, tergantung warna bendera tersebut. Bendera yang berwarna hitamlah yang paling banyak nilainya. Setelah aba-aba dari pelatih diberikan, masing-masing tim pun berlarian mencari bendera yang disembunyikan oleh tim pelatih di sekitar area hutan. Di sini tim D bisa mengamankan bendera dengan poin tertinggi, karena mereka menemukan bendera dengan warna hitam. Tetapi Ting yang memegang bendera tersebut lebih memilih menyembunyikannya dan mengkhianati teman satu timnya. Ia lantas menyerahkan bendera itu ke tim A. Ia pun berharap agar bisa bergabung dengan tim A. Tim D pun tanpa bendera hitam yang sudah diserahkan kepada tim A itu akhirnya mendapatkan poin terendah di antara tim lainnya. Di sini ternyata tim A hanya bersandiwara dan mengatakan kepada pelatih bahwa mereka tidak pernah mengajak Ting untuk masuk ke tim A. Hal itu membuat Ting menangis dan kecewa. Dia pun akhirnya menyesal karena mengkhianati timnya. Dismiss. Akhirnya Ting yang merasa terhina berlari meninggalkan rombongan tim tersebut sambil menangis. Ia merasa malu dan sedih karena telah berkhianat. Anggota tim D pun mengejar Ting. Mereka yang sudah dikhianati oleh Ting tetap mau menerima Ting meskipun telah bersalah. Lantas Ting pun meminta maaf kepada mereka. Pada akhirnya mereka kembali berkumpul menjadi sebuah tim. Di sini mereka baru merasakan apa itu arti dari persahabatan, dan mereka pun berpelukan. Pada hari berikutnya mereka pun mengikuti tes menembak. Di sini tim D tersesat dan masuk ke tempat penjahat yang baru saja menyandra satu keluarga. Tim D pun ternyata belum sadar bahwa ini adalah kejahatan sungguhan. Mereka pun berpikir bahwa ini hanya bagian dari latihan yang artinya pura-pura. Mereka pun bekerja sama membantu Sandra dan menghajar para penjahat tersebut. Pelatih yang kehilangan mereka pun menelpon dan bertanya di mana mereka. Tapi pelatih mendengar suara tembakan dan langsung saja menelpon polisi untuk meminta bantuan. Para pelatih pun bergegas ke tempat tim D. Bala bantuan pun akhirnya datang. Sandra dari tim D pun berhasil dibantu dengan selamat oleh kepolisian. Nah, karena kejadian tersebut, pelatih memutuskan mengeluarkan mereka dari kamp pelatihan karena kelalaian mereka membuat salah satu Sandra hampir meninggoy. Mereka pun akhirnya dikeluarkan dari akademi pelatihan tersebut. Saat mereka berjalan pulang, mereka pun dihampiri oleh seorang pria yang bernama Wong. Ia mengaku seorang anggota kepolisian dan memilih mereka berenam untuk masuk ke agen khusus kepolisian Hong Kong. Mereka diberi tugas untuk memburu geng Mr. Presiden yang sedang melakukan misi kejahatan di Malaysia. Dengan semangat, mereka pun menerima ajakan tersebut. Mereka pun akhirnya berangkat ke Malaysia ditemani oleh Wong. Sesampainya di Malaysia, mereka pun segera melancarkan misi menangkap Mr. Presiden. Baku hantam pun tak terelakkan, dan para geng Mr. Presiden tersebut berhasil kabur dengan menyandra Ling Ling. Sin pun beralih ke tempat persembunyian Mr. Presiden yang berada di sebuah kapal. Ling Ling pun disandra di sebuah kamar. Namun karena keahlian yang dia dapat di kamp pelatihan, ia pun berhasil membuka kunci kamar tersebut. Hingga ia pun berhasil kabur dengan melompat ke laut. Mr. Presiden yang mengetahui Ling Ling kabur, lalu mengutus anggotanya untuk mencari keberadaan Ling Ling.
Sesampainya Ling Ling di daratan, ia dengan pakaian yang basah tersebut mencari teman-temannya. Saat sudah lama berjalan, akhirnya Ling Ling bertemu dengan teman-temannya. Tetapi di sini mereka dihadang oleh geng Mr. Presiden. Baku tembak pun terjadi, sehingga membuat mereka bersembunyi menghindar dari tembakan tersebut. Naasnya, Hani yang dalam keadaan lengah tertembak sehingga membuat dirinya meninggoy. Tubuh Hani pun diratapi oleh mereka dengan kesedihan dan kemarahan yang sangat mendalam. Mereka ingin segera membalas perbuatan geng Mr. Presiden. Tidak lama kemudian datanglah kepolisian dari Hong Kong beserta polisi dari Malaysia. Mereka pun dikepung oleh anggota kepolisian. Mereka ditangkap oleh kepolisian Hong Kong. Namun mereka membela diri dengan mengatakan kalau mereka adalah utusan dari kepolisian Hong Kong yang sedang bertugas untuk menangkap Mr. Presiden. Namun polisi Hong Kong tersebut menjelaskan bahwa misi mereka adalah misi ilegal karena data diri mereka tidak terdaftar di kepolisian Hong Kong. Mereka yang bingung menanyakan hal itu kepada Wong yang membawa mereka ke sini. Ternyata Wong pun menipu mereka. Usut punya usut, Wong telah dipecat 20 tahun yang lalu dari kepolisian Hong Kong. Dan ini hanya misi balas dendam pribadi dari Wong, karena istrinya telah dieksekusi oleh geng Mr. Presiden. Wong pun meminta maaf kepada mereka karena baru bisa menjelaskan sekarang dan itu pun telah terlambat. Mereka beserta Wong pun diborgol dan dibawa ke kantor polisi. Di dalam perjalanan, ternyata mereka dikawal oleh rekan sesama pelatihan, yaitu tim A. Di sini tim A diberi tugas oleh Madam Fong untuk membebaskan mereka berlima agar melarikan diri. Tim A pun merekayasa seolah-olah mereka berlima berebut senjata dari tim A dan kabur. Mereka berlima pun berhasil kabur ke tempat penyimpanan senjata. Setelah mendapat senjata yang lengkap, mereka pun akhirnya memutuskan untuk segera ke bandara untuk mengajar Mr. Presiden yang akan melarikan diri. Mereka pun akhirnya sampai di bandara dan melakukan pencarian terhadap Mr. Presiden. Dengan pencarian tersebut, mereka pun berhasil menemukan geng Mr. Presiden. Perkelahian serta baku tembak pun terjadi di sana. Pertarungan yang sengit pun terjadi. Mr. Presiden pun berusaha melarikan diri dengan membawa Sandra yang wanita yang merupakan masyarakat biasa. Namun mereka berlima pun tidak patah semangat. Dengan berusaha mengejar Mr. Presiden, baku hantam pun tak terelakkan. Polisi Hong Kong yang menangkap mereka yang berada juga di bandara tersebut juga ikut dalam baku tembak tersebut. Pada akhirnya Mr. Presiden pun berhasil mereka lumpuhkan. Balas dendam kematian ibunya Fa pun tuntas. Dengan keberhasilan mereka menyelesaikan misi, akhirnya mereka berlima kembali menjadi anggota kepolisian Hong Kong. Karena jasa dan keberanian mereka menangkap penjahat besar, mereka berhak mengabdi untuk negaranya. Mereka pun ditempatkan di unit khusus tim B. Kelima anggota itu pun sangat senang karena berhasil kembali menjadi anggota kepolisian. Dan tamat. Oke guys, gimana nih filmnya menurut kalian? Kalau dari gue, film ini cukup menghibur karena kelengkapan adegan yang diperlihatkan. Dari senang, sedih, serta kesaksian para anggota kepolisian di film ini yang membuat kita senang menontonnya. Aksi yang ditampilkan dalam pertarungan cukup membuat kita semakin menarik menontonnya. Pesan yang dapat gue ambil dari film ini adalah kekuatan persahabatan membuat kita bisa menyelesaikan masalah yang begitu berat sekalipun. Persahabatan itu kadang naik turun keadaannya. Namun karena persahabatan itulah membuat diri kita semakin kuat karena kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.